Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Julia dan saya Jenny Saniati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Permesta yang akan disampaikan oleh Niati. Kata pengantar, atas rahmat Allah yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah PRRI Permesta ini dengan baik dan tepat waktu. Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan bimbingan atau saran-saran dari pembaca untuk menyempurnakan makalah ini. Berkaitan dengan makalah ini, kami banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang diterima oleh kami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Akhir kata, kami mengharapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Latar belakang, pada tanggal 12 Februari 1956 meletus pemberontakan PRRI atau Permesta. Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintah revolusioner Republik Indonesia PPRI dengan Saifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri Proklamasi PPRI. Lektor DJ Somba dengan pemerintahan pusat mendukung sepenuhnya PPRI. Gerakan di Sulawesi ini dikenal dengan Gerakan Piagam Perjuangan Semesta atau Perjuangan Semesta atau Permesta. Dengan proklamasinya PPRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi, pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan masalah tersebut berlarut-larut dan segera menyelesaikan dengan kekuatan senjata. Rangkaian operasi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani untuk wilayah Sumatera Tengah. Selain untuk menghancurkan kaum separatis, operasi ini juga dimaksud untuk mencegah agar gerakan tidak meluas serta mencegah turut campurnya kekuatan asing. 2. Operasi Tegas dipimpin Letkol Kaharudin Nasution. Tugasnya mengamankan Riau dengan pertimbangan mengamankan instalasi minyak asing di daerah tersebut dan mencegah campur tangan asing dengan dahli menyelamatkan negara dan miliknya. 3. Operasi Satangga untuk mengamankan daerah Sumatera Utara yang dipimpin Brigjen Kusuma. Operasi 4. Operasi Sadar dipimpin Lektor DR Ibnu Sutomo untuk mengamankan daerah Sumatera Barat. Untuk menumpas pemberontakan Permesta dilancarkan operasi gabungan dengan nama Operasi Merdeka di bawah pemimpin Letkol Hendraningrat. Gerakan Revolusioner Republik Indonesia PRRI Perjuangan Semesta Permesta. Jalannya pemberontakan PRRI atau Permesta. Lahirnya PRRI telah terjadi diskursus antara pusat dengan daerah pada bulan November 1956. Berkumpul di Padang sekitar 600 perjuangan ex-divisi Banten. Selain itu, pembentukan dewan-dewan tersebut juga ditujukan untuk mengimbangi parlemen dalam rangka memajukan pembangunan daerah yang masih tertinggal sehingga lebih terarah. Dewan-dewan yang dibentuk antara lain: 1. Dewan Gajah yang dipimpin oleh
Kol Simbolon di Sumatera Utara. 2. Dewan Banten di Sumatera Tengah dipimpin oleh Ahmad Hussein. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Dahlan Jamak. 4. Dewan Maguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Kolpeji Sumual. Melalui Dewan Gajah tersebut, Kol Simbolon menentang pemerintah pusat, yaitu dengan kenyataan melepaskan hubungan Sumatera dengan pemerintah pusat. Melalui tanggal 22 Desember 1956 tidak lagi memakai kabinet de Juanda. Melalui tanggal 22 Desember 1956 mengeluarkan keputusan melalui keputusan Presiden No. 200 1956 yang menyatakan bahwa mengelilingnya dinyatakan dalam darurat perang. Sekarang saya alihkan kepada Niati. Kondisi bangsa Indonesia saat pemberontakan PRRI atau Permesta. 1. Kondisi politik. Pada 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatan sebagai wakil presiden. Hubungan Soekarno-Hatta mulai retak sejak tahun 1955. Perbedaan pendapat dan latar belakang, walaupun keduanya sebagai tokoh muslim yang nasionalis, namun Soekarno cenderung ke Marxis serta bermain api dengan komunis, sedangkan Hatta cenderung ke sosialis dan anti komunis. Akhir tahun 1956, Bung Karno telah sering mengungkapkan ketidakpuasnya terhadap sistem pemerintah menjadi sistem pemerintah demokrasi terpimpin. Demokrasi yang dianggap oleh Soekarno sebagai demokrasi yang lebih didasarkan atas mufakat daripada demokrasi secara berbarat yang memecah belah berdasar keputusan 50% tambah 1. Demokrasi terpimpin dijalankan dengan dasar kabinet gotong royong yang merangkul semua partai politik yang ada, termasuk PKI. Soekarno juga ingin menyampaikan konsepnya mengenai fraksi politik di Indonesia. Konsepsi presiden merupakan cerminan kekecewaan Bung Karno terhadap sistem parlementer. Mencukupi dukungan publik Soekarno supaya PKI memainkan peran yang lebih besar dalam dunia politik Indonesia. Kondisi perekonomian. Sejak Kabinet Ali I 1953 sampai 1954, haluan politik itu sama sekali ditinggalkan. Program ekonomi kabinet seringkali hanyalah semboyan. Kabinet ini mengapa bahwa modal asing sangat merugikan bagi negara, namun di sisi lain pembangunan administratif sangat diperhatikan. Penggalangan persatuan dilakukan dengan cara dropping pegawai dari pusat ke daerah. Partai PNI semakin nampak diperkuat. Pada masa Kabinet Ali II membawa permasalahan yang semakin parah. Sentralisme melalui sistem dropping pegawai mendesak putra-putra daerah dalam mengatur urusan daerah sendiri, serta peran mereka di pusat. Semua administrator pemerintah mayoritas berasal dari Jawa, sedangkan yang berasal dari putra daerah hanyalah dipimpin militernya saja. Sistem birokrasi sangat berkaitan dengan
partai politik yang sedang berkuasa, sedangkan keinginan untuk berotonomi semakin kuat di setiap daerah. Permasalahan militer di Indonesia. Salah satu alat yang sangat vital perannya dalam pemeliharaan keutuhan serta pertahanan negara adalah tentara atau militer. Militer merupakan lembaga yang mempunyai eksklusivitas tersendiri. Keprofesionalismenya perlu dihormati oleh sipil, keberadaannya harus dipertahankan. Militernya di suatu negara baru merdeka cenderung melangkah ke arah politik. Hal tersebut berkait dengan perannya dalam perjuangan mereka kemerdekaan suatu bangsa. Militer selalu menjadi oposan bagi pemerintah sipil. Jika pemerintah sipil dirasa tidak mampu memerintah dengan baik, maka pemberontakan maupun perebutan kuasa oleh militer mustahil untuk tidak terjadi. Salah satu contohnya adalah gerakan PPRI atau Pemerintah di Indonesia. Oke, saya akan melanjutkan sebagai penutup. Kesimpulan, terjadinya suatu peristiwa tidak lepas dari hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam disiplin ilmu sejarah berlaku hukum kualitas atau sebab akibat. Peristiwa pemberontakan PRRI atau Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai faktor yang menyebabkan. Faktor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini. Polisi militer sebagai opsan pemerintahan berusaha mengambil alih kekuasaan sipil setelah melihat berbagai kekurangan dalam berbagai kejadiannya. Kondisi yang dianggap sentralistik oleh daerah menyebabkan hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara daerah dengan pusat. Daerah menggapai bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan daerah, sedangkan pemerintahan pusat menggapai bahwa daerah kurang mampu dan dalam melaksanakan tugasnya. Gerakan PRRI atau Permesta merupakan gejolak daerah yang berusaha melakukan koreksi terhadap kondisi bangsa yang merota marit. Gerakan tersebut membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia, kerugian materi maupun psikologi di daerah masyarakat. Tetapi di sisi lain, gerakan tersebut menyadarkan para pemimpin bangsa akan pentingnya otonomi daerah serta khususnya untuk menghayati hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Saran dari penjelasan di atas, kita sebagai bangsa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari peristiwa pemberontakan PRRI atau Permesta. Kita sebagai bangsa yang baik patut melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia ini dengan lebih giat belajar serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.